Terpujilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Mungkin kita beberapa kali atau sering mendengar berita seperti ini. Itu ada Romo yang sudah 20 tahun ditabiskan, tiba-tiba kita dengar, oh dia keluar. Atau juga mungkin kita mendengar, ada suster loh, sudah 10 tahun menjadi biarawati, kita dengar desas-desus juga mau keluar. Tetapi mungkin juga kita bisa menengok kiri kanan, mendengarkan ada yang pasangan suami istri sudah bahkan punya cucu, kita mendengar juga mereka mau cerai. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang dinamakan sebagai krisis hidup. Atau dalam hal rohani ini juga bisa dikatakan krisis panggilan. Atau juga dikatakan ini krisis iman. Krisis hidup, panggilan, dan iman itu bisa menerpa siapa saja, termasuk mungkin kita. Dan kita tidak bisa menghakimi, lah begitu saja kok keluar, begitu saja kok cerai. Masing-masing punya problem sendiri, kasus per kasus. Nah, dalam situasi seperti itu, yang mengalami sendiri pasti mengalami situasi yang berat. Kemungkinannya hanya dua, mampu bertahan atau lepas. Maka dalam situasi seperti ini, saya kira apa yang diungkapkan oleh Santo Paulus itu menjadi begitu berarti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Menurut saya, yang dikatakan Santo Paulus itu begitu kuat, penuh keyakinan, dan juga mengena di lubuk hati kita. Ketika dia mengatakan apapun situasi hidup kita, tetaplah tegak dalam iman, kenakan seluruh perlengkapanmu, seperti orang mau perang itu tadi kan. Perlengkapan iman, ketopong doa dan sebagainya. Kenapa demikian?
Karena ini akan yang menguatkan kita. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita juga akan mengalami yang namanya misalnya konflik, tidak cocok, tidak setia, masalah ekonomi, kegagalan dalam karya, sebagai awam maupun sebagai religius. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini cukup menjadi alasan bagi kita untuk hancur? Atau cukup menjadi alasan bagi kita untuk memisahkan diri dari Kristus? Mari kita renungkan bersama, kalau kita melekat pada Kristus, kita boleh kehilangan apapun di dunia ini, tetapi tidak boleh kehilangan yang namanya iman, harapan, dan kasih. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga melihat dengan lebih teliti, ketika ada krisis panggilan atau krisis hidup, pasti ada akarnya. Dan menurut saya, akarnya adalah hubungan kita dengan Kristus, atau relasi saya dengan Kristus, hubungan saya dengan Tuhan sendiri. Kalau kita dalam situasi yang sulit, dalam banyak persoalan begitu, lalu memisahkan diri dari Kristus, hancur pasti. Tetapi ketika kita menghadapi banyak hal yang tidak enak, tetapi kita tetap melekat pada Kristus, maka pasti ada kekuatan yang menghantar kita untuk melewatinya dengan baik. Karena Yesus yang memimpin. Maka mari kita belajar dari Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Dia enggak pernah gentar, enggak pernah takut, enggak bisa ditakut-takuti. Ketika beberapa orang Farisi mengatakan kamu akan dibunuh oleh Herodes, kita tidak tahu orang-orang Farisi yang di sini ini termasuk yang mendukung Yesus atau kebanyakan mereka yang tidak suka dengan Yesus. Tetapi Yesus muncul menjadi teladan bagaimana menjalani hidup dengan konsekuen, tidak lari dari masalah atau tanggung jawab, tidak cari aman. Kekuatan Yesus tentu adalah persatuan dengan Bapanya, dengan Allah. Karena itulah yang memberi kekuatan. Dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka panggilan kita juga sama. Mari kita melekat pada Kristus, maka kita selamat. Mari kita menjadi nabi-nabi zaman ini yang berani juga menyuarakan dan membela kebenaran, walaupun kadang-kadang kita juga harus berkorban. Tetapi dengan berkorban itu seringkali kita akan membawa semakin banyak orang kepada kedamaian yang sejati. Berkat Tuhan menyertai kita.